Saudara, tim SAR gabungan menemukan 6 jenazah di Kabupaten Flores. BNPB mengungkap jumlah korban jiwa mencapai 68 orang hingga Senin sore. Sementara itu, saudara, 213 terluka akibat gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT Sabtu lalu. BNPB mencatat 300 rumah rusak berat dan 500 rumah rusak ringan. Sejak Sabtu lalu, BNPB mencatat lebih dari 1.500 gempa susulan. 4 gempa diantaranya dirasakan masyarakat. Sementara di Maumere, saudara, lebih dari 1.400 orang dievakuasi pasca gempa Sabtu lalu. Banyak di antara mereka yang kini mengungsi di tenda darurat BNPB. Warga mengungkap, gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu kembali membangkitkan trauma akan gempa tahun 1992 silam. 34 tahun yang lalu, gempa sebesar 7,8 skala Richter mengguncang NTT hingga menyebabkan tsunami di Pulau Flores. Kita habis sholat subuh, kita mau habis dari masjid, istirahat sebentar, mau pulang. Pas pulang, tiba di rumah, sekitar 10 menit, baru goyang. Artinya kan keadaan itu kita keadaan sadar tuh, kita sudah habis sholat subuh. Jadi kita lari keluar, terus anak-anak sama istri kita ajak keluar, kita arahkan ke darat. Karena kan kita sudah trauma itu di kejadian 92 itu. Waktu 92 itu goyangnya itu luar biasa, jadi kita panik. Pikirnya kita mau kiamat karena kita belum merasakan sebelumnya toh. Informasi terkini gempa NTT, kita akan bergabung dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan. Selamat siang Pak Berton, hingga malam hari ini seperti apa update informasi di sana Bapak? Ya, selamat malam. Selamat malam semua buat pemirsa yang ada di tanah air. Dapat kami sampaikan bahwa update terkini dari apa yang kami peroleh, jumlah orang-orang yang mengalami luka ada 292 jiwa, dan ini memang tersebar di 7 kabupaten. Namun yang meninggal dunia saat ini, tadi Mbak Bella membacakan 68, saat ini ketambahan 1 yang kami dapatkan per jam 5 tadi, 5 sore, waktu Indonesia bagian tengah, menjadi 69. Nah, dari Kabupaten Manggarai itu ada 26 jiwa, Manggarai Timur itu ada 25 jiwa, Sika 4, Ende 2, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, kemudian Gekeo ada 8 jiwa, dan Ngada ada 2 jiwa. Jadi memang masih fluktuatif, tapi data ini mungkin sudah agak landai karena memang sampai sekarang jumlahnya sangat sedikit, dan kami berharap, kita semua berharap, semoga jumlah yang meninggal akibat gempa ini tidak ada lagi ditemukan, karena laporan dari masyarakat terhadap Basarnas juga tidak ada lagi laporan yang anggota keluarganya tidak ditemukan. Semoga ini menjadi berita baik bagi kita semua. Kita berharap memang tidak ada lagi laporan terkait dengan korban hilang dan juga korban-korban lain yang bertambah. Lalu terkait dengan proses evakuasi seperti apa Pak Berton? Ya, proses evakuasi masih tetap terus dilaksanakan oleh tim SAR. Walaupun tidak ada laporan, ketambahan lagi laporan masyarakat, namun sampai saat ini tim SAR gabungan masih tetap bekerja di lapangan, baik itu dengan SAR maupun polisi dan TNI tetap berjuang untuk mendapatkan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Hingga saat ini sebenarnya kami mencatat ada sebanyak 1.267 personil yang ada bersama-sama dengan kita dari TNI. Dari Polri sendiri ada 137 personil, dan dari SAR sendiri juga banyak yang ikut melakukannya. Ada di data kami relatif banyak untuk mengerjakan. Mohon maaf, saya di Badan SAR 200
227 di pelabuhan Riau saja ada di sana. Lalu Pak, bagaimana dengan proses pemulihan di sejumlah wilayah? Apakah prosesnya sudah dimulai ataukah memang masih menunggu apakah ada gempa-gempa susulan yang terjadi baru kemudian memulai proses pemulihannya? Nah, sekarang yang kita pulihkan adalah layanan umum sebenarnya. Jalan misalnya, hingga sore hari ini kami mendapat informasi bahwa PU bersama timnya sudah melakukan perbaikan jalan sehingga semua jalan yang ada di NTT ini sudah bisa dilalui. Namun dampak akibat gempa bumi ini ada beberapa ruas jalan memang sudah dapat dilalui tapi dengan terbatas, tidak bisa melalui dengan kencang tapi memang harus pelan-pelan. Di pihak lain, listrik juga yang ada di Flores Timur, bagian timur maupun bagian barat, saat ini sudah dari 11 trafo yang ada di sana semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa perlu perbaikan sebenarnya. Ada sebanyak 99,5% yang sudah diperbaiki, tinggal sekarang 0,5% pelanggan bisa menikmati semua layanan telekomunikasi. Selain itu, listrik juga sudah banyak yang tinggal sisa yang beberapa bagian saja yang belum. Dan saat ini untuk pelayanan kesehatan memang banyak sekali rumah sakit dan puskesmas yang rusak dan sebagian besar rumah sakit yang ada di sini itu beroperasi tidak full. Namun demikian dari Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan 2 tenda lapangan, diharapkan ini besok sudah beroperasi dan dengan demikian nanti bisa melakukan berbagai upaya untuk melayani warga kita di sana. Demikian juga beberapa dokter ahli bedah tulang juga sudah tiba dan ini agar bisa melakukan operasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Pak Berton, lalu bagaimana juga dengan kondisi warga yang mengungsi, terutama mungkin ada perempuan hamil di sana, juga ada orang tua dan juga anak-anak. Seperti apa kondisi dan apa yang mereka butuhkan saat ini, Bapak? Ya, memang benar pengungsi saat ini seperti diberitakan tadi, memang jumlahnya relatif besar. Itu karena memang banyak warga yang ketakutan ke rumah. Dari pantauan kami sementara, ada 22.276 jiwa yang mengungsi saat ini, dan ini sebagian besar akibat memang ketakutan masuk rumah tadi. Nah, bagaimana dengan warga kita yang rentan, baik ibu hamil, anak-anak, ini juga menjadi prioritas pemerintah untuk menyediakan tenda, untuk menyediakan kebutuhan dasar agar kebutuhan ini terpenuhi. Pemerintah pusat dan daerah sudah mendistribusikan berbagai kebutuhan ini hingga ke tingkat kecamatan. Kami mendapat informasi ada di kecamatan yang sangat terpencil, pulau sendiri di Paleo, bahwa bantuan kita sudah sampai di kecamatan tersebut tadi sore dan kami berharap malam ini sudah disebarkan hingga besok pagi sehingga seluruh warga negara yang terdampak bencana bisa mendapatkan layanan-layanan yang dibutuhkan. Baik Pak Berton, kami berharap juga situasi dapat segera kembali seperti semula. Bagaimana masyarakat di sana juga bisa beraktivitas kembali. Doa kami menyertai terutama untuk para petugas di sana yang melayani masyarakat dan juga masyarakat di sana. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya malam hari ini. Berton Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB. Selamat malam Bapak. Selamat malam.